Oke friend, gue udah sampai di penangkarannya Bos Olik, Mr. Jos yang kedua. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Jadi kalau tadi kan cuma ada tinggal 2 kandang. Nah, yang 5 ada di sini. Karena ini katanya bos lebih telaten, lebih paham tentang penjodohan burung ternakan gitu. Jadi jarang zongnya gitu. Oke, yuk kita langsung. Kemarin namanya kandang, sekarang terus kosong. Ini udah siap masuk ini. Setiap kali. Oke friend, udah ada di tangkarannya bos yang kedua. Pas gua masuk gua udah ngeliat ini lagi di penjodohan ya pak. Penjodohan. Dia penjodohannya gua baru, oh ini lebih praktis gitu ya. Jadi lebih nggak capek ya pak. Jadi kalau gua kan biasanya gua pisah ya, yang lakinya di kandang kotak besar, yang betinanya kan kandang kotak kecil. Emang bener sih jadi capek gitu kan. Nah kalau dia jodohin gini jadi praktis, tinggal dua-duanya aja dibawa ya pak. Iya. Jemur. Dijemur, rawat ya di sini lah. Ini berarti ini indukan jantannya siapa nih pak? Ini Kaisar. Betinanya anak Hammer. Anak Hammer. Bos baru ngambil, emang lagi kapan? Dianterin bos udah berapa hari pak? Kisaran 10 hari. 10 hari langsung diginiin? Enggak, belum. Pertamanya dilihat dulu karena kata bos ada kendala, dilihat dulu, oh aman. 3 hari kemudian saya tempel. Dan ini hari ini sebenarnya siap masuk. Siap masuk ke tangkaran? Oh gitu. Berarti ini dikencengin dong pak untuk diraih kawin? Menunya enggak juga. Oh enggak juga? Enggak juga. Karena kita ngelihat si pejantan memang sudah biasa produksi, betinanya baru mulai, paling kita ngolahnya di betina. Iya di. Paling cacing kita naikin gitu. Oh, berarti benar masih pakai cacing ya? Tetap cacing. Tiap hari atau gimana pak? Enggak juga. Enggak juga. Cacing itu waktu menguber masa birahi. Dan setelah udah memang masuk di kandang, paling 3 hari cacing. Setelah itu udah standar lagi. Oh, cuma apa? Keroto sama jangkrik? Keroto sama jangkrik aja. Itu kalau keroto tiap hari atau gimana pak? Keroto tiap hari cuma untuk 1 pasang 1 sendok. Oh, ngepur, emang bapak ngepur atau jangkrik aja? Jangkrik. Jangkrik aja? Iya, nggak pakai ekor. Nggak pakai ekor. Nah, untuk mengencengin betina ini, kuatkah jemur atau perlu dikuatin jemur? Saya nggak kuatin, paling saya jemur setengah jam, saya masukin. Gitu aja. Mandi berarti di sini? Mandi situ aja, nggak usah di. Iya sih, soalnya burung ternakan mah nggak kayak burung mainan ya. Boleh lihat nggak pak? Boleh. Ternakannya? Iya. Ternakannya ngacak-ngacaknya. Ternakannya ngacak-ngacakan, kata bos jadi mulu tangannya nih. Itu artinya anak-anaknya. Jadi bos taruhnya sama ini nih, dititip. Ini dititip nih, oh ini anakannya. Ini waktu teman baru ngacak ya. Aduh ya Allah. Ini anakan siapa? Ini anaknya Soima. Oh anaknya Soima yang dikasih ke bos Tata. Iya. Bagus anakannya yang dikasih ke bos Tata. Oh bapak mau ngelola sendiri? Saya bawa sendiri. Karena pengalaman udah saya coba dari bawah terbang dan ini. Indukan. Nah, ini banyak kan. mati ya? Kendalanya lebih tinggi sebetulnya. Lebih banyak mati, ini juga dibilangin. Sayang nih lolo induk tapi ini nggak bisa pak. Waktunya. Jadi kalau lolo induk itu kan nggak bisa ditinggal pak. Kalau manual kan nggak bisa tinggal. Kalau ini udah berapa kali sekali pak dikasih makan berapa jam sekali? Saya nggak pakai waktu. Jadi kadang-kadang ingat sejam saya kasih, ntar anak juga karena kita saling anak sama istri itu yang ngisi. Oh iya. Jadi sesempatnya lah. Cuman dilihat itu dia walaupun sedikit ya, jadi akhirnya agak rutin. Kalau patokan di orang-orang kan 1 jam 2 jam. Iya benar. Kita nggak pakai patokan itu. Tapi kita berani tinggal 6 jam. 6 jam? Kita berani, kalau kita waktu pergi semua ya udah nyanyi, tutup rapet udah. Bapak ngangkat anakan usia berapa? 7-8 hari. Berarti udah melek dong? Udah. Nggak jadi masalah? Enggak apa-apa. Katanya kalau udah melek agak sulit. Enggak apa-apa. Dan mau belajar nih Pak, dari yang angkat 7 hari itu, Bapak ngasih langsung jangkrik atau
Saya kasih jangkrik diselingin nama pur. Pur yang udah siap tadi apa bikin sendiri? Kita. Oh yang udah di kayak panas itu ya. Oh kayak gitu. Perlu asupan vitamin nggak Pak? Vitamin tetap. Jadi di apanya dikasih kalau ini? Vitamin kita ngasihnya sore. Di pakannya? Di pakan kita perlu pakan. Di pakannya. Apa lagi direndam itu ya? Ya udah selesai direndam. Sore mulai mereka tidur kan waktunya sore ya. Kita baru kasih vitamin. Oh gitu. Karena biar dia waktu tidur bekerja vitamin itu penuh. Pak, Bapak udah bisa ngeliat gak sih kalau usia begini nih jantan betinanya gimana? Kadang-kadang ketipu. Iya benar. Kalau begini ya, Umi pernah ketipu juga Pak. Yang gede aja bisa ketipu. Jadi katakan orang nebak-nebak itu saya mulut dulu lah. Masih tebak-tebakan. Ini usia 10 hari 11 hari ya? Ini 10 hari. Sudah 10 hari. Aduh, ini kayaknya jantan nih. Sebenarnya melihat jantan betinanya kalau dari kecil karena lihat dari paruh bawah kalau dia hitam. Nah benar, kayak Umi juga gitu. Itu laki. Benar. Kalau menurut saya sih. Iya Umi juga ya, karena kalau dada masih ketipu Pak. Ketipu, karena kalau dia putih, nah ini laki nih. Nah kalau dia agak putih, wah. benar, Umi kayak gitu. Karena Umi ketipu udah 3 kali. Jadi ngeliat di dada ketipu. Akhirnya pas Umi lihat, Umi memahami karena kita sering udah megang, paham di sini aja saya. Jadi sama Umi. Nah, ini anaknya bos ini. Ini yang dijadinya anak sok 5 katanya ini. 5, tapi yang ini ada anaknya Abimanyu tuh. Abimanyu pernah masuk di AGJ juga, juara 4 dia. Nah, karena kita itu ini ada punya bos juga. Ini banyak yang kayak jantan, tapi kayak betina. Betina. Enggak tahu punya bos ini banyak betina. Sama Umi juga iya. Kenapa tuh Pak? Pengaruh apa ya Umi banyak betina ya? Karena lama akhirnya ada pengaruh ke ini kata orang cacing. Iya. Saya mau bohong. Karena saya malah belakangan ini karena pengaruh nggak ngikut karena kita dulu punya prinsip cacing itu protein tinggi. Iya benar. Iya. Dulu berjalan banyak. Tapi karena pengaruh mungkin ya, saya kurangi cacing. Tetap aja betina. Malah betina. Jadi nggak ngaruh cacing itu untuk pengaruh di betina. Saya pikir di situ. Ini punya bos nih, 3-3-nya nih. Berarti cacing itu nggak ngaruh ya? Kalau saya nggak ngaruh. Ini udah ngepur dia. Ngepurnya apa? Bapak hijau Pak? Pensi ya. Karena dulu saya jual cacing itu kalau tiap hari. Pak itu pacar Pak? Iya, sengaja itu. Kenapa? Saya campurin sama murai. Lah, kenapa bisa dicampur? Siapa tahu? Trotolan juga? Trotolan, awan. Nanti rencananya mau ternak sama murai jauh. Lah emang nggak ngaruh ternakan cacing di sini sama murai? Ya, saya nyoba 2 kali gagal. Ilmu penasaran aja. Yang gagalnya cacingnya? Cacingnya selalu tahu. Saya 2 kali nyoba kalah terus, kacang betina pernah, berjalan pernah, kalah terus. Karena cuma ini penasaran terus, coba dari kecil dikumpulin Mbak. Oh gitu, biar bersahabat ya, gitu. Ngilangin penasaran aja. Pak, kalau jantan sama bos langsung diambil ya Pak? Iya, semua diambil. Semua diambil sama bos ya? Bos naruh berapa Pak di sini Pak? Naruh ada 4 pasang. 4 pasang ya? Gimana sih Pak ternyata Pak mau lihat Pak? Kita lihat tuh. Habis ya, pagi kita berapa cuma sedikit kok. Ini ngerem. Mau balik Pak? Kalau yang ini nih yang enak. Dia enggak lah amat nih. Oh, betul galak kabur. Ini kabur. Nah ini. Ditutup atasnya sih. Saya tuh memang sengaja Pak. Karena saling ketemu ini. Enggak maksudnya ininya. Oh iya. Anginnya lewat di sini aja. Pak ganggu nggak sih Pak seandainya nih
tadi saya udah keterangkan sana. Kalau misalnya ada burung baru gitu yang mau ditangkar gitu kan, misalnya ini udah full nih, dia udah lagi produktif, udah produktif, tiba-tiba misalnya bapak ada yang mau ditangkar kayak tadi tuh, yang di depan itu masuk, kan suara beda lagi, ngaruh nggak sih untuk produktif yang? Sebenarnya ngaruh, Pak. Kalau saya nggak ngaruh, cuman bagi saya enggak. Tapi karena saya burung baru datang pejantan kan rame, itu biasanya saya tahan dulu di rumah. Jadi antara penangkaran dengan di dalam itu saling suaranya saling kenal dulu. Kenal dulu. Dia dengan jarak 10 hari aja udah kenal. 10 hari itulah si pejantan itu mungkin sama kita jodohin lagi dan masuk, mudah-mudahan aman. Dan jodohin paling kan tergantung burung sih. Tapi pernah nggak ngalamin keganggu gitu sampai ngebuang telur atau berhenti atau buang anak gitu, pernah nggak ngalamin? Kalau ngebuang telur faktornya banyak, Mbak. Iya Menurut sih. saya, alam, cuaca kayak panas kemarin, ataupun musim dingin total, bener, kan mati di hujan. sarang. Iya, mati di Umi ya. Ya, entah binatang kita nggak tahu. Tapi kalau untuk burung itu kemungkinan kalau dia deket ya sama ini, yang deket bener, nggak tahu kawan Mbak burung. Oh iya. Nah itu bisa jadi ngebantai. Yang kita takutin kawan yang nggak ngerti. Iya, emang benar. Gitu. Itu menurut saya. Iya sih emang. Kadang-kadang orang kayak tamu begini juga kalau yang dia nggak sering dengar suara ribut. Nah, kalau tamu asing, suara asing pun kalau burung yang memang nggak biasa diganggu, itu bisa ngebuang anak. Contoh rame tempat Umi, kan karena Umi kan hubungannya banyak. Ini ada yang baru netes, Iya, benar. ataupun nelor yang produksi bagus, masuk mana lihat, itu bisa ngebuang. Nah itu makanya tadi Umi ngomong pas di tempat sana, bukannya nggak mau gitu loh dibikinin konten YouTube, karena kita nih peternak gitu kan. Saya juga peternak, saya paham gitu kan. Takutnya ya itu, karena udah pernah ngalamin Pak. Iya benar. Dibuang anaknya, Dibuang. kaget soalnya Pak. Kalau saya dulu alami pernah itu kan ada kawan yang nggak ngerti mendekati maghrib. Kawan tuh ada 4 orang, kata kalau kita diomong enggak waktu kandang bukan ini, kandang lama masih lah, baris mau kita ini, itu datang melihat, besoknya habis, ada 9 ekor ribuan. Waduh, itu tuh kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita kan kalau ngomong enggak enak. Nah itu loh, pelit amat Buat sih. kalian ya pengertian dikit gitu, bukannya kita pelit ya Pak. Iya. Saya ini ganggu nih kayak di sini nih. Enggak apa-apa kalau ini udah aman semuanya. Yang netes bener baru itu kemarin kita gagal karena cuaca panas kemarin. Kemarin panas luar biasa. Bukannya musim hujan lagi kemarin tuh Pak, yang Bos Oli mau Imlek itu. Kalau ini 15 ekor Pak mati. Imlek hujan kemarin aman saya malah. Tapi panas yang luar biasa kemarin, ada 20-an telur lah, busuk semua hujan. Oh, kalau Umi anak Pak, 15 ekor. Sampai ada indukannya juga mati. Iya. Karena Pengaruh cuaca. Itu kasih vitamin. Kalau enggak antibiotik lah. Oh, itu Umi nggak lepas Pak. Iya. Jadi anakannya tuh makan mau kurus. Oh, ini nyilet. Sampai sekarang ada nggak sih Pak obatnya Bapak? Enggak tahu. Iya, Belum pernah bener. dapat nyilet. Susah itu nyilet Jadi ya, Pak? katakan di kios burung ataupun di ini kalau ngomong obat nyilet tuh saya enggak ini sih. Bener. Kalau nyilet tadi. Itu mah karena virus ya Pak? Virus itu nyilet itu bisa dapat dari jamur atau virus dalam kandang. Kandang ternak itu Kotor, bisa ya. karena kotor. Nah, itu Itu bisa. ngaruh nggak sih dari jeraminya juga nggak sih Pak? Jerami. Berapa lama Bapak ganti jerami? Jerami saya setiap produksi ganti. Oh, berarti ngangkat ganti. Ngangkat ganti. Pakai apa jeraminya? Saya pakai cemara. Oh, benar sama kayak saya. Oh, berarti ngangkat ganti. Nah, iya. Saya pernah nggak ganti Pak. Ada kali 5 kali, kan mati terakhir di dalam kandang. Kotor Pas banget saya, ya? bukan banyak yang putih-putih kecil itu loh Pak. Iya, putih kecil terus ada binatang itu udah. Binatang halus benar. Iya, Nah, kalau di ayam guremnya ya. Gurem. Nah, itulah. Iya itu makanya saya udah pengalaman banget buat kalian tuh ya. Kadang-kadang kita males gitu ya. Saya kan juga ngerjain rumah sendiri. Pak Bapak ada yang bantu nggak? Enggak ada. Oh, sama. Ya cuman ya dibantuin anak-anak gitu kan. Kalau saya di rumah emang sendiri. Jadi kadang-kadang males gitu. Kok tiba-tiba mati di dalam, bingung kan? Apa ini? Besok mati lagi telurnya. Saya bilang, pas saya angkat, saya bersihin. Itu banyak yang putih-putih Pak. Saya bersihin pakai deterjen aja terus jemur. Iya. Gitu. Ya beli ganti baru loh. Gelodoknya juga.
Nah, kalau glodok setelah selesai saya angkat, biasanya glodok saya semprot. Iya, saya Saya semprot antiseptik ataupun rodalon. Iya, rodalon. Iya benar rodalon. Ya, karena itu lebih aman. Lebih aman itu di burung aman. Nggak ngaruh sama Ya. burung. Tapi saat ada binatang kecil-kecil di bawah, kan ada kecil. Oh. Kadang-kadang binatang kecil banyak tuh. Nah, terkadang itu saya nekat pakai regen. Regen kan pembunuh darah putih. Nah itu nanti burungnya? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Nah, pakai regen tuh biasanya saya semprot tuh bisa 3 bulan sekali ya memang. Seluruh Kandang saya semprot selagi, tapi dengan catatan tidak ada yang netes. Yang netes nggak saya semprot. Oh jadi keadaan jantan betina mah nggak jadi masalah? Nggak masalah. Asal jangan ada yang netes. Ada netes. Kalau ada netes dia masih lemah, ya, uap itu kan ada. Benar. Tapi kalau pejantan, kalau untuk burung saya semprot di burungnya langsung aja berani. Masa? Ya, saya berani dulu kan saya nyoba dulu. Nggak ngaruh apa-apa tuh? Nggak mati nggak gimana? Nggak mati. Oh. Cuman ya memang saya nyoba dulu, zaman dulu saya coba kan di Pleret. Pas mendekati maghrib saya semprot dulu tuh. Regen masih bagus, masih bagus lah dulu ya kualitasnya. Pagi aman dengan dosis yang lebih tinggi. Baru semuanya saya semprot karena semut. Iya benar emang sih kendalanya itu serangga kita kadang-kadang. Iya. Tikus nih keadaan bapak nih kebuka nih begini. Apalagi maaf ya pak, ini kan agak-agak banyak tanaman liar gini. Tikus gimana nih pak? Alhamdulillah aman. Kita kan tikus pakai ini pelapor kita suka ngobat tikus, pakai gel itu, kan berantas tikus lah. Oh yang nempel. Yang jelly. Oh. Yang ada rajut tikus yang ada. Oh. Karena Mati apa? Dia mati cuman jauh nggak di sini. Oh habis. Dan matinya kering. Oke, paham. Ini aman lah. Aman ya. Makanya kan rencana ini bongkar, lurus aja dibuat udah. Karena bos langganan di sini naruh ternakannya. Karena dulu punya bos kan nggak jadi-jadi. Iya nggak jadi-jadi. Makanya saya bilang di tempat bapak ditaruh. Oke, friend, jelas banget nih ya tangkaran bos yang kedua di sini. Keren banget penjelasan dari Pak Budi. Buat pengalaman saya juga berbagi pengalaman. Sukses selalu ya Pak. Ya. Semoga sehat dan hasil tangkarannya top-top. Amin. Oke, salam Future Mania.